Salam sejahtera, semoga Bapak dan Ibu yang melihat presentasi ini dalam keadaan sehat dan baik. Perkenalkan, saya adalah Juliana Damayanti Manurung. Saya merupakan ketua dari penelitian dosen pemula pada tahun 2025 dengan judul Harga Beras di Era Big Data, Prediksi berbasis BLSTM dan SHAP. Adapun anggota saya itu Ibu Nadia Sikaneng. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil penelitian kami, di mana penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa beras merupakan komoditas strategis di Indonesia, dengan tingkat volatilitas harga yang relatif tinggi dan berdampak langsung pada stabilitas ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan prediksi yang tidak hanya akurat, tetapi dapat juga dijelaskan secara ilmiah. Latar belakang dari penelitian kami merupakan fluktuasi harga beras di Indonesia yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Di antaranya adalah perubahan iklim, kemudian keterbatasan produksi, dinamika pasar, serta kebijakan pemerintah yang sangat berperan dalam pembentukan harga. Dalam konteks ini, tantangan utama bukan hanya memprediksi pergerakan harga, tetapi juga memahami faktor yang paling berpengaruh terhadap prediksi tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka kami merumuskan dua pernyataan utama. Pertama, bagaimana kami memodelkan BLSTM agar dapat digunakan untuk memprediksi harga beras secara akurat berdasarkan data historis, pertanian, harga, dan cuaca. Lalu yang kedua, bagaimana jika kami menambahkan analisis SAP untuk meningkatkan interpretabilitas hasil dari prediksi BLSTM. Metodologi penelitian kami diawali dengan data collection atau pengumpulan, yakni kami ambil dari tahun 2013 hingga 2024 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara untuk ketersediaan beras, kemudian luas panen, lalu produksi padi. Dari BMKG kami mengambil ataupun mengekstrak data cuaca, dan bagian Badan Pangan Nasional kami memanfaatkan informasi yang tersedia pada situs pemerintah untuk ketersediaan dan harga pangan secara nasional. Tetapi dalam penelitian kami, konteks hanya dibatasi untuk Sumatera Utara saja. Kemudian kami melakukan explanatory data analysis dengan menggunakan heat map matrix untuk melihat bagaimana sebenarnya pengaruh dari masing-masing atribut, masing-masing harga beras, produksi padi, hingga temperatur saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Nah, kalau di sini kita bisa memperhatikan bahwa sebenarnya harga beras dengan produksi padi, luas panen, curah hujan, kelembaban, dan temperatur hampir dikatakan tidak saling mempengaruhi. Namun, keterbatasan tersebut tidak mengurungkan niat kami untuk tetap melanjutkan penelitian. Kami tetap melanjutkan ke bagian data pre-processing, di mana data yang kami kumpulkan sebelumnya dari tahun 2013 itu ada beberapa yang berisikan strip, 888 dan 999. Kalau kita memaksakan untuk meneliti dengan data yang seperti ini, akan besar kemungkinan kita menemukan hasil yang tidak sesuai karena banyak outliers atau data-data di luar dari data yang normal. Kemudian untuk data-data yang kosong itu kami isikan dengan mengambil beberapa average ataupun rata-rata, baik itu dari 7 harian ataupun 30 harian. Setelah data di pre-processing, kami lanjutkan ke data normalisasi, di mana untuk bisa kami prediksi, kami wajib melakukan min-max scalar terlebih dahulu. Min-max scalar ini akan mengubah setiap nilai dari
Masing-masing record data akan dikonversi menjadi 0 sampai 1 untuk memastikan stabilitas dan efisiensi selama BLSTM ini kami latih. Kemudian pada bagian training dan evaluasi, kami jelaskan terlebih dahulu trainingnya. Kami menggunakan beberapa parameter. Yang pertama, untuk neuronnya sendiri, kami menggunakan ukuran 64, 128, 256, dan 512. Sementara untuk dropout rate-nya itu di 0,2. Dan optimizer-nya kami menggunakan Adam, loss function-nya kami menggunakan MAE, dan epoch-nya 100 serta batch size-nya di 32. Untuk pengukurannya kami menggunakan MAE, RMSE, dan R-squared matrix. Sementara agar kami dapat menghasilkan beberapa perbandingan, kami membuat 8 skenario. Yang pertama ada 7 hari dengan 64 neuron, kemudian 7 hari dengan 128, 7 hari 256, 7 hari 512, sampai di 30 hari dengan jumlah neuron yang sama. Kenapa kami melakukan perbandingan ini? Karena kami melihat bahwa pergerakan harga beras itu signifikan selama 7 hari dan 30 hari. Berdasarkan pelatihan dan evaluasi untuk 8 skenario 7 hari dan 30 hari tadi, kami mendapatkan hasil untuk MAE, RMSE, dan R2 seperti tabel yang terdapat pada slide di depan. MAE ini direpresentasikan harga selisih dari harga aktual. Harga prediksi selisih dengan harga aktual, di mana ini dalam bentuk rupiah. Maka cara membacanya adalah selisihnya Rp264 dengan harga aktualnya. Sementara untuk RMSE-nya Rp287 dengan harga aslinya. Nah, kalau kita melihat R2-nya, R-squared-nya bernilai minus. Di mana kalau nilai R2-nya minus, ada kemungkinan struktur atau arsitektur dari modelnya kurang sesuai atau kurang cocok. Maka kami melanjutkan lagi ke skenario kedua. Dapat di skenario kedua, nilai R2-nya, R-squared-nya masih minus. Lalu kami lanjutkan lagi di skenario ketiga dan skenario keempat. Kami berhasil menemukan R-squared yang bernilai positif, bahkan sampai di 0,69 dengan nilai terkecil untuk MAE dan RMSE. Artinya pada skenario yang ketiga atau pada histori data 7 hari dengan neuron 256, kami dapat akurasi yang terbaik dengan selisih hanya Rp128 untuk MAE-nya dan 157 untuk RMSE-nya. Ini merupakan grafik perbandingan untuk aktual dengan yang diprediksi. Aktualnya berwarna biru, kalau kita melihat di sini dalam satu waktu ada kemungkinan harga melonjak, kemudian stabil kembali, melonjak, kemudian stabil kembali. Nah, untuk prediksinya yang berwarna dot merah, garis putus-putus, kalau kita memperhatikan prediksinya di 14.600, kemudian harga aktualnya di 14.700. Artinya sebenarnya model ini dapat memprediksi harga dengan sangat baik. Untuk lebih detailnya, kami juga membuatkan bentuk histogramnya. Untuk hasil analisis SAP menunjukkan bahwa harga beras historis merupakan fitur paling dominan dalam mempengaruhi prediksi model. Sementara itu, variabel lain seperti produksi padi, luas panen, curah hujan, kelembapan, dan temperatur berperan sebagai faktor pendukung dengan kontribusi yang lebih kecil, namun tetap signifikan. Temuan ini memperkuat pemahaman bahwa dinamika harga masa lalu masih menjadi indikator terkuat dalam peramalan harga beras.
Tentu penelitian ini masih banyak kekurangannya dan kami berencana untuk mengembangkan di kemudian hari agar mempertimbangkan aspek ekonomi seperti inflasi. Sebagai kesimpulan, penelitian ini menunjukkan bahwa model BLSTM dengan jendela 7 hari dan 256 neuron mampu memberikan prediksi harga beras yang akurat. Integrasi SAP juga berhasil meningkatkan interpretabilitas model, sehingga hasil prediksi tidak hanya bersifat numerik, tetapi juga dapat dijelaskan secara ilmiah. Demikian presentasi penelitian kami. Lebih dan kurangnya kami memohon maaf. Terima kasih untuk kementerian telah bersedia memberikan dana untuk penelitian lulusan pemula kami, dan kami juga berterima kasih kepada Universitas Microskill yang telah bersedia membantu dan memberikan feedback selama pengembangan penelitian ini berlangsung. Terima kasih.